Nanti Poppy sama Tari ini orang yang kedua, tetapi orang-orang yang berhasil membuktikan bahwa kalian itu mampu untuk di bidang yang masih. Saya bilang ke Bang Adi, Bang, Opi dipanggil nih ke ruangan panitia. Dia jawab, ngapain kok? Gitu jawabnya. Saya nggak tahu kan, lagi hilang akal. Ngapain kok, mau pulang aja ke tenda, kata dia. Tapi saya nggak mungkin kan, nggak nurutin. Jadi udahlah, masuk ke ruangan panitia. Semuanya kakak-kakaknya ramah-ramah semuanya kan. Duduk deh, gitu kan. Terus itu ternyata inti permasalahannya karena nilai topografi kami itu nilainya sempurna 100, nilainya 100, sedangkan regu-regu lain itu nggak ada yang nilainya sempurna gitu, mencapai 60 aja tuh nggak ada gitu, di bawah 60 semua. Nah di situ mohon maaf ya, dibilangnya kami dapat soal dari panitia atau juri yang dari Batam, padahal sama sekali nih ya nggak ada, wallahu alam nggak ada dapat soal, kami aja nggak tahu gitu ya, kalau soal itu tuh aneh. Dan ternyata yang kami isi itu lembar jawaban, yang kami isi itu lembar jawaban bukan soal. Jadi kami itu jawabnya kayak jawaban, jadi kami balikin ke soal gitu loh, makanya nilainya tuh sempurna 100, gitu ya. 100. Udahlah, terus saya di situ kan nafas saya udah nggak bisa lagi saya mau keluar air mata, tapi nggak boleh gitu kan, harus kuat saya kan. Jadi Kak Lamidi, terima kasih buat Kak Lamidi Kak Lamidi karena bijaksana dalam memutuskan keputusan waktu pada saat itu. Saya jadi makasih kali, sampai sekarang saya makasih kali. Mungkin kalau kakak waktu itu nggak memutuskan keputusan yang bijaksana seperti itu, kami nggak bakal nyampe di LT5 sih. Ya kan Miss? Ya. Terus itu ya udah, Ulan karena yang waktu itu bidang Ulan sama Adin, jadi Kak Lamidi izin ke saya buat manggil 2 anggota itu, saya kasih izin dan mereka dites lagi. Dan pada saat pengetesan pun alhamdulillah mereka tuh ngejawabnya juga benar semua, apa soal yang dikasih juga benar semua. Jadi ya kalau misalkan curang gitu ya Miss atau apa gitu, nggak mungkin lah bisa kayak gitu. Jadi ya itu berkesan kalah sama saya. Baik, tadi itu pengalaman di LT4 ya. Di LT4 itu sebenarnya, waduh kalau mau diceritakan panjang sekali. Nggak selesai satu hari. Karena di LT4 itu juga kita memulai pijakan pertama kita menuju nasional, alhamdulillah. Dan terima kasih untuk seluruh orang Keluarga yang memang betul-betul bijaksana untuk memutuskan segala sesuatunya. Terima kasih Kakak. Nah, untuk ini nih yang sama sekali memang saya tidak tahu itu pada waktu mereka berada di LT5. Karena pada waktu di LT5 itu ceritanya memang luar biasa waktu pertama menyerahkan mereka sama bindamping itu. Memang teman saya pernah bilang sama saya pada waktu itu, karena waktu 2012 kebetulan yang berangkat itu hanya putrinya tidak berangkat, kita kalah di LT4. Nah, waktu 2017 kemarin berangkat, sebelum mulai hari H mereka ini mau lomba, teman saya bilang, nanti awak pasti nangis pada saat awak menyerahkan anak awak itu ke bindampingnya. Saya bilang, sampai saya dengan ego saya bilang, untuk apa nangis, kita sudah terbiasa menyerahkan mereka bekerja sendiri kok, ngapain kita harus nangis-nangis. Dan ternyata saya speechless, bener-bener speechless, tidak bisa ngomong apa-apa, menyerahkan mereka sama bindampingnya. Dan bindampingnya bilang, serahkan adik-adik kakak sama saya, nanti kita yang akan mengatur segala sesuatunya. Tidak bisa berkomunikasi secara langsung, melihat pun kita tidak bisa. Mau masuk ke area lomba itu, jangankan melihat lomba, mau ke tendanya tidak bisa sama sekali. Nah ini coba ini yang mau Miss dengar sebenarnya pengalaman kamu di LT5. Karena di LT5 ini yang paling banyak kegiatan ya. Kita mulai berangkat tanggal 22 ya, 20. Nah, kita mulai berangkat tanggal 20 Oktober, tepatnya di bulan ini. Sebenarnya bulan Oktober ini momen-momen terindah yang pernah saya rasa, terkhusus pasti orang ini. Hari ini juga hari penutupan LT5. Tanggal 28 Oktober itu juga bertepatan dengan Sumpah Pemuda dan juga bertepatan dengan penutupan LT5. Nah, jadi coba kalian ceritakan, coba Poppy dan Tari ceritakan pengalaman yang paling greget sekali di LT5 itu, yang membuat kamu punya kesan bahwa I love so much with the Scott. Miss mau dengar nih dari Tari dulu nih, apa pengalaman yang
sampai greget banget itu, sampai saat ini masih terkenang-kenang. Apa tuh pengalamannya itu? Yang paling greget banget itu tiba waktu pioneering juga. Pioneering ini memang paling cinta kali, memang paling greget ya itu. Bidang ya, waktu itu, bidang ya. waktu itu hujan-hujan. Dan pioneering ini beda dari yang lain, itu kami pakai bambu, 4 bambu yang besarnya tuh besar banget, panjangnya panjang kali itu. Kami disuruh buat jembatan melintasi sungai, dan kami tuh nggak boleh ngelintasin sungai gitu, tapi sebetulnya itu bukan sungai ya, kayak lapangan, tapi eceknya kita nggak boleh lah ngelintasin sungai di situ kan. Dan itu kan kami nggak tahu itu mau hujan. Waktu kami ngerjain itu, kami tuh harus gergaji, harus pakai talinya tuh juga licin banget, bukan tali yang biasa kita pakai, tali kermantel namanya gitu kan, kita pakai. Dan itu kita pakai beda sendiri gitu, kita buat pioneering beda sendiri dari yang lain. Orang buatnya kayak simple banget, gak usah pakai gergaji. Kalau kami gergaji sampai tinggi gitu, dan kami harus naik itu kan, dan saya yang buat naik sendiri gitu. Terus kami kan nengok waktu itu ada peserta lain yang kena gergaji gitu tangannya, dan itu kan buat kami kayak takut juga kan. Tapi yang paling berkesan tiba situ sih, Sama tiba ini penjelajahan waktu dari Cibodas kita jalan ya, melewati bukit-bukit yang Bukitan. tinggi. Awalnya tuh kan kami ke itu dulu, kami jelajah rimba lewat Kebun Raya Bogor kan, ke Kebun Raya Bogor dulu. Dan tau nggak sih, kami yang mulai duluan, kayak kami yang ngasih tahu jalan, padahal yang sama kami tuh anak Jakarta, Maluku sama Palembang kan, tapi mereka percayanya sama kami anak Batam, padahal kami kan nggak ngerti sama Kebun Raya Bogor, tapi kami yang ngasih tahu jalan, dan akhirnya kami kesesat, beda jalan sendiri kami. Dan kita ya ke istana itu kan, Istana Presiden nah, ya. dekat situ kami foto-foto dulu kan. tadi pengalaman waktu tarikan pioneering. Nah, pas pengalaman kita yang sama-sama satu regu Oh, di Cibodas. Cibodas ya kan, itu nyampe Cibodas habis maghrib, itu disambut dengan segala keindahan Jawa Barat tuh, kayak musik-musik, misalnya kan musik-musik Jawa yang gitu kayak Silat. terus lampunya tuh lampunya tuh kayak indah gitu, banyak hiasan, terus dikasih wedang jahe, dikasih ubi. Aduh, manis sekali ubinya. Aduh, mantap kali lah itu, mantap kayak kan, dingin gitu kan. Terus itu lanjut ke lomba selanjutnya, ke bivak gitu kan, buat bivak juga Udah dibagi. udah dibagi. Terus itu si Tari sibuk ngevlog, dia barangnya hilang, itulah biasa kenapa saya gedek sama dia, apapun itu, hai guys, semuanya harus kayak gitu. Padahal barang regu dia nih buat lomba nanti nih, setengah jam lagi lomba nih, hilang, tapi dia tetap hai guys, Poppy lagi marah guys. Gimana nggak marah, anggotanya aja kayak gini gitu kan. Terus Kan buat kenangan. iya, terus buat Biva juga datarannya nggak ini ntar ya, Iya. nggak rata, pokoknya berjuang kali buat Biva. Jadi 3 orang buat biva, terus 3 orang masak, sama apa? Kita satu lagi yang PUPK ya? Yang satu lagi. Oh iya, Itu. ada tes lagi Ah, lah, tes lupa lagi, apa satu pokoknya. Ya terus pokoknya waktu di Cibodas itu betul-betul Berkesan. karena pas bobo tuh kedinginan kali. Terus mau pipis nggak berani karena pas ceboknya dingin kali, Miss. Kayak air es batu, dingin kali. Yang tuh air tuh. Aduh, pokoknya Ya, mau di Cibodas itu juga mau ngasih apapun sama kalian Susah. susah, mau ketemu susah, Ya. cuman mau ngasih garam 1 bungkus aja susahnya minta ampun. Memang luar biasa di Cibodas ya, dinginnya dingin minta karena ampun. kita di kaki gunung gede kaki Pangrango. gunung, iya. Oke, terakhir nih sebelum kita selesai, sebenarnya kalau mau diceritakan untuk LT5 itu luar biasa panjang, mungkin berpart-part itu tidak selesai. Tapi memang kalau untuk LT itu bukan cuma sekedar gengsi-gengsian, atau bukan cuma sekedar ayo kita berangkat, kita punya target dari Kuarda pada waktu itu. Dan anak-anak ini dulu saya tekan kalian harus bisa masuk 10 besar, padahal Kuarda pada waktu itu mengasih target mungkin tidak seperti itu sekali, tapi itulah namanya perjuangan ya. 5 besar. Tapi bahkan kami punya target. Kami punya target 3 besar. Ya, target 3 besar di babak terakhir sebelum penutupan nilai ONI. Oh ya, saya lupa ngasih tahu, karena pada waktu di LT5 itu semua sistemnya online, tidak ada nilai yang ditempel tuh, tidak ada sama sekali.
Semua sistem online, kita bisa melihat nilai-nilai itu Website. online. Semua nanti dia ada websitenya sendiri dan kita bisa akses. Bahwa Wimpel yang terbaik pada saat lomba LT5 yang pertama itu mulai dari Semapur ya. Semapur itu kita bukan dapat Semapur, semboyan dan isyarat. oh ya, Semapur semboyan sama dan pose. isyarat. Kita dapat Wimpel terbaik semboyan dan isyarat Prestasi tinggi. prestasi tinggi oleh Poppy. Kemudian tari dapat melukis 10 besar se-Indonesia loh. Melukis juara ya, tiga. 3 besar ya, 3 besar se-Indonesia. Semboyan dan isyarat pertama. Semboyan isyarat pertama, Jelajah kemudian rimba jelajah kedua. rimba, jelajah rimba kedua, Tari kemudian dapat sama melukis. Mm-mm. Alhamdulillah kita dapat seperti itu untuk saingan kita banyak dari 33 provinsi pada saat itu. Itu yang ikut Sumatera ya. Utara enggak ikut? Hanya Sumatera Utara yang pada waktu itu tidak ikut. Nah, terakhir sekali, karena kita sudah berjuang, kalian tuh sudah berjuang dari LT1 sampai LT5 dan membawa peringkat ke-7 se-Indonesia. Nah, apa nih tips kalian supaya perjuangan kali ini tidak terhenti sampai di sini? Apa yang akan visi misi kalian ke depan lah? Apa itu? Kami ya semuanya, Bu Putra sama Putri dari angkatan kami punya visi sama misi nih buat LT5 2022. Adik-adik kami itu megang peringkat 3 besar. Amin ya rabbal alamin. Karena yang di atasnya udah dari 23, ya, 7 harus 3 besar, nggak ada 5 besar, pokoknya harus 3 besar visi dan misinya buat ke depan sih. Berarti punya inilah ya, Goals. punya goal sendiri untuk tahun Adik-adik. 2022 nanti. Nah, pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang-orang yang mungkin selama ini sudah mendukung kita dari awal sampai akhir? Oke, pertama-tama pastinya kami semua bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala karena udah memberikan kami rezeki yang sangat luar biasa. Kami bisa mempunyai pengalaman yang luar biasa juga. Terus sama keluarga kami, terima kasih Mama dan Papa sudah mendukung kami sampai kami ke LT5, supportnya luar biasa. Dan buat Miss Rani sama Kak Ipi juga terima kasih banyak. Tanpa Miss sama Bapak Kami bukan apa-apa. kami bukan apa-apa, kami nggak ada apa-apanya gitu. Dan kami juga mau berterima kasih kepada Ibu Kamabigus. Eni Murtiastuti selaku Kamabigus kami karena dari LT1 sampai LT5 beliau sangat mendukung kegiatan pramuka ini, benar-benar sangat mendukung sekali. Dan buat kakak dari kuartir Ranting Sagulung, kuartir cabang Kota Batam, kuartir daerah Kepulauan Riau, kami semuanya, saya mewakili teman-teman saya yang lainnya, saya sangat mengucapkan terima kasih banyak buat partisipasinya karena udah turun ke lapangan ngelatih kami. Terima kasih banyak atas supportnya, pokoknya terima kasih banyak. Terima kasih kakak semuanya, I love you so much. Oke gengs, kesimpulan sharing pengalaman kita selama dari LT1 sampai LT5 hari ini adalah usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Maka kalau kita mau berhasil, belajarlah mulai dari proses awal sampai akhirnya dan berusahalah dengan sekuat tenaga dan harus fokus. Intinya harus fokus dan konsisten. Terima kasih yang sudah menyaksikan obrolan santai kita hari ini dari awal sampai selesai. Dan siapa lagi nih temen ngobrol kita untuk selanjutnya, silahkan komen di bawah sini. Dan untuk itu kami butuh support kalian untuk Like, share, and subscribe. Yeay, makasih semuanya. Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.